Ya, pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU Pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Iya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Setelah Mahkamah Konstitusi atau MK mengeluarkan putusan, yaitu terkait Undang-Undang Pilkada, di sini saya sebagai rakyat jelata merasa sangat prihatin ketika melihat cepatnya respon dari Badan Legislasi atau Balik DPR RI yang hampir sebagian suara dikuasai oleh koalisi Kim Plus untuk segera merevisi undang-undang tersebut. Padahal ketika putusan 90 yang telah meloloskan Gibran maju menjadi cawapres Prabowo terjadi, mereka semua dengan lantang meneriakkan bahwa keputusan MK adalah final dan mengikat, yaitu ketika putusan tersebut digulirkan oleh Paman Usman, paman dari Gibran, dan menganulir putusan MK seperti sekarang ini. Saya nilai sebagai langkah yang sangat gegabah, dan ini pun sangat berpotensi merusak legitimasi moral DPR itu sendiri. Memang harus kita akui, apa yang disuarakan oleh DPR bukanlah untuk kepentingan rakyat, tapi lebih cenderung demi kepentingan sang putra mahkota beserta kelompoknya. Dan sebagai wakil rakyat yang berasal dari partai politik yang hampir semua anggotanya syarat akan kepentingan-kepentingan tertentu, di sini terlihat sangat jelas, bahkan kita, masyarakat awam ini, tidak perlu punya pengetahuan yang khusus untuk melihat fenomena ganjil seperti ini. Secara terang-terangan, melihat putusan MK yang tidak berpihak pada Kaisang sang putra mahkota, lalu balik segera mengambil inisiasi untuk merevisi Undang-Undang Pilkada yang justru bertentangan dengan putusan MK. Dan ini bagi saya adalah bentuk nyata sebuah pembangkangan terhadap konstitusi serta upaya-upaya penyesatan hukum yang benar-benar disengaja. Putusan MK nomor 60/PUU strip 22 Romawi /2024 dan nomor 70/PUU strip 22 Romawi /2024 di sini seharusnya bisa menjadi penentu penting dalam peta demokrasi politik pilkada yang kita nilai sebagai pro terhadap rakyat, bukan pro terhadap anak penguasa. Putusan pertama yang berkaitan dengan ambang batas atau threshold calon kepala daerah, sementara putusan kedua mengatur batas usia calon kepala daerah yang menurut saya putusan-putusan ini seharusnya bisa membuka peluang lebih besar bagi partai dengan kursi yang lebih sedikit, yaitu untuk mengajukan calon kepala daerah serta mengatur batas usia calon pada saat penetapan, bukan berpihak pada putra mahkota saja yang terganjal oleh batas usia yang telah diloloskan oleh MA. Sebagai contoh, di DKI Jakarta, PDIP hanya memiliki 14% kursi di DPRD. Sesuai dengan putusan MK, di sini seharusnya PDI Perjuangan sangat memiliki peluang untuk mengusung calonnya sendiri pada Pilkada 2024 ini. Namun di sini, putusan MK terkait batas usia calon berdampak secara langsung pada ambisi politik Kaisang Pangarep, yaitu sang putra bungsu Presiden Jokowi. Dengan usianya yang belum mencapai syarat, Kaisang sudah bisa dipastikan tidak bisa maju sebagai calon wakil gubernur, baik di Jawa Tengah ataupun DKI Jakarta. Dan anulir yang dilakukan oleh DPR ini tentu saja sangat begitu mengecewakan. Bagaimana sebuah lembaga sekelas DPR RI dan pemerintah menafsirkan putusan MK ini, yaitu sesuai dengan kepentingan politik-politik mereka sendiri. Ambang batas minimum yang ditetapkan oleh MK diinterpretasikan hanya berlaku untuk partai non-parlemen, sementara terkait batas usia, mereka justru merujuk pada putusan Mahkamah Agung dan mengabaikan putusan MK. Dalam pandangan saya,
Di sini tidak ada alasan yang cukup mendesak untuk melakukan revisi Undang-Undang Pilkada saat ini. Putusan MK yang bersifat final serta mengikat seharusnya bisa untuk dihormati oleh semua pihak, termasuk negara, lembaga negara, dan warga negara. Putusan ini harus menjadi rujukan utama dalam perubahan Undang-Undang Pilkada. Jangan hanya berteriak-teriak bahwa putusan 90 yang meloloskan Gibran saja yang final dan serta mengikat, tapi putusan MK yang lain tentunya juga harus final dan mengikat. Di sini saya berpendapat bahwa perubahan terhadap pasal-pasal yang telah diputuskan oleh MK tidak boleh dilakukan oleh lembaga-lembaga negara manapun, termasuk DPR RI. Dari cepatnya respon balik DPR RI atas putusan MK yang tidak meloloskan Kaesang, di sini dengan jelas menunjukkan bahwa DPR RI hanya bergerak cepat dalam melakukan revisi undang-undang ketika kepentingan politik mereka sedang terancam. Mereka bukan bergerak cepat demi kepentingan rakyat, tapi demi kepentingan golongan. Ketika MK mengubah pasal dalam Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, baik DPR RI maupun pemerintah tidak melakukan revisi. Namun ketika revisi diperlukan untuk kepentingan politik mereka dengan cepat akan bertindak. Lembaga sekelas Mahkamah Agung dengan cepat mengubah undang-undang batas usia calon kepala daerah. Di sini saya sangat yakin bahwa pembegalan hukum dan pembangkangan konstitusi seperti ini, saya yakin pasti akan memicu perlawanan rakyat, yaitu melalui gerakan-gerakan sipil. Rakyat dan mahasiswa memiliki hak untuk memperjuangkan kedaulatan mereka yang saat ini dengan sengaja telah dikhianati oleh elit-elit politik penguasa saat ini. Sebagai negara hukum, Indonesia seharusnya menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi. Segala bentuk penyimpangan hukum dan pembangkangan konstitusi harus dihadapkan pada pengadilan rakyat sebagai manifestasi tertinggi dari keadilan di negeri ini. Wahai seluruh rakyat jelata dimanapun kalian berada, demokrasi di negeri kita tercinta ini sedang tidak baik-baik saja. Suarakanlah suara kalian sebisa kalian. Gemakanlah segala perlawanan atas ketidakadilan di negeri kita saat ini. Dan jangan pernah lelah untuk berjuang terus. Terus kobarkan semangat perjuangan. Karena di sini nasib anak cucu kita ke depan saat ini sedang dipertaruhkan. Salam perjuangan dari rakyat jelata.